Daryl Dixon tak pernah benar-benar sukses dengan kisah cintanya, seperti teman seperjuangannya Rick dan Mason. Setiap kali Daryl mulai membuka hati, takdir seolah menertawakannya, menyeretnya kembali ke dalam kesepian tak berujung. Beth dengan senyum polos dan semangat hidupnya direnggut darinya dalam sekejap mata, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Leah yang sempat membuatnya percaya bahwa ia bisa berhenti berlari dan menemukan tempat untuk berlabuh, justru berakhir sebagai musuh. Dan Isabel, sosok yang memahami dirinya lebih dari yang lain, adalah cinta yang tak pernah bisa ia miliki. Sebuah kebahagiaan yang hanya bisa ia rasakan sesaat sebelum akhirnya ia juga harus pergi. Apakah Daryl memang ditakdirkan untuk terus berjalan sendirian, tanpa seseorang di sisinya di dunia yang telah hancur ini? Atau mungkin cinta bukanlah takdirnya? Namun di balik semua kehilangan itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Hubungan yang mungkin lebih dari sekedar cinta bersama. Carol, sahabat sejatinya yang selalu ada di sisinya tanpa perlu banyak kata. Ia mungkin tidak memiliki cinta romantis yang bertahan, tetapi dalam diam, ia memiliki keluarga yang ia lindungi dengan segenap jiwanya. Bagaimana ia selalu memiliki ikatan yang hangat dengan Judith, Archie, dan Lauren, yang mengingatkannya bahwa masih ada sesuatu yang berharga di dunia ini. Mungkin bukan cinta dalam arti yang biasa, tapi ikatan yang ia miliki dengan mereka adalah bukti bahwa meskipun selalu kehilangan, Daryl tetap memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Berikut kisah perjalanan salah satu karakter terfavorit dalam The Walking Dead Universe, the one and only Daryl Dixon. Daryl Dixon bukan karakter dari komik seperti Rick Grimes, Mason, atau Carol. Namun ia menjelma menjadi sosok paling badass dan berdiri di antara warna abu-abu. Karena ia bukan karakter baik maupun sosok jahat seperti Negan. Hal inilah yang membuat Daryl Dixon sangat menarik dan terasa lebih dekat sebagai manusia yang memiliki insting melindungi diri dan kelompoknya dari orang-orang berbahaya. Temukan arti cinta, pengorbanan, dan petualangan dalam perjalanan hidup Daryl Dixon berikut. Daryl Dixon bukanlah pria yang banyak bicara. Ia lebih senang mengamati dan bertindak saat diperlukan. Namun di balik sosoknya yang tangguh dan pendiam, ada masa lalu kelam yang membentuk siapa dirinya saat ini. Daryl lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Ayahnya adalah seorang pria kasar yang sering mabuk dan melakukan kekerasan. Sementara ibunya meninggal saat Daryl masih kecil, akibat kebakaran rumah yang tragis. Saat itu, ia lebih banyak mengandalkan kakaknya, Merle Dixon, satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun Merle bukanlah panutan yang baik. Ia tumbuh menjadi seorang pria bermasalah yang akrab dengan kehidupan kriminal, rasisme, dan narkoba. Dengan sosok ayah yang kasar dan kakak yang liar, Daryl terbentuk menjadi anak yang terbiasa bertahan sendiri, menghadapi dunia dengan cara keras dan tidak mudah percaya pada siapapun. Daryl Dixon adalah pria yang tumbuh di lingkungan keras, jauh dari kehidupan mewah atau pendidikan tinggi. Sebelum kiamat zombie, tidak banyak yang diketahui tentang pekerjaannya. Tetapi dari keterampilannya, jelas bahwa ia memiliki latar belakang sebagai seorang pekerja kasar. Kemungkinan di bidang mekanik, perburuan, atau pekerjaan serabutan lainnya yang umum di daerah pedesaan Amerika, atau disebut dengan istilah redneck. Orang kulit putih yang berprofesi sebagai pekerja kasar. Redneck umumnya memiliki gaya hidup sederhana, pekerja keras, dan keterampilan bertahan hidup yang tinggi. Daryl punya semua itu. Ia terbiasa berburu, mengendarai motor dengan lincah, menggunakan panah dengan keahlian luar biasa, dan bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan teknologi. Ia juga berbicara dengan aksen khas selatan dan memiliki sikap yang cenderung belak-belakan, tidak peduli dengan norma sosial yang rumit. Sebelum dunia runtuh akibat wabah zombie, Daryl Dixon menjalani kehidupan yang keras di bawah bayang-bayang kakaknya, Merle Dixon. Merle bukan hanya kakak bagi Daryl, tetapi juga figur yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Setelah kehilangan ibu mereka dalam kebakaran dan tumbuh di bawah ayah yang kejam dan kasar, Daryl tidak punya banyak pilihan selain bergantung pada Merle. Namun Merle sendiri bukanlah panutan yang baik.
Ia adalah pria bermasalah yang terlibat dalam dunia kriminal, narkoba, dan kekerasan. Meski Merle sering memperlakukan Daryl dengan kasar, ada satu hal yang tetap konstan. Mereka selalu bersama. Merle menanamkan dalam diri Daryl mentalitas hanya kita berdua melawan dunia, membuatnya sulit bagi Daryl untuk percaya atau bergantung pada orang lain. Ketika wabah zombie mulai menghancurkan peradaban, Merle dan Daryl bertahan hidup dengan cara mereka sendiri, tanpa aturan, tanpa ikatan dengan siapapun. Mereka hidup di jalanan, mencari makanan, senjata, dan melakukan apapun yang diperlukan untuk bertahan. Namun segalanya berubah ketika mereka bertemu kelompok Rick Grimes. Merle dengan sikap kasarnya yang rasis dan provokatif langsung menciptakan konflik dengan anggota kelompok. Akibat ulahnya, ia ditinggalkan di atas atap gedung di Atlanta, diikat dengan borgol oleh Rick dan yang lain. Saat kelompok kembali untuk menyelamatkannya, Merle sudah menghilang. Hanya menyisakan tangannya yang telah ia potong sendiri untuk melarikan diri. Daryl yang awalnya sangat marah dan merasa dikhianati oleh kelompok Rick karena meninggalkan Merle, perlahan mulai berubah. Awalnya ia tetap menjaga jarak dan tidak sepenuhnya mempercayai kelompok tersebut. Tetapi seiring waktu ia mulai membentuk ikatan dengan mereka, terutama dengan Rick, Carol, dan Glenn untuk pertama kali dalam hidupnya. Daryl menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar bertahan hidup. Sebuah keluarga yang menerima dan menghargainya bukan karena keterampilan bertarungnya, tetapi karena siapa dirinya. Ketika ia akhirnya bertemu kembali dengan Merle, kakaknya masih belum berubah dan penuh kebencian. Namun Daryl telah berkembang. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak harus mengikuti jalan gelap yang selalu Merle tempuh. Saat dihadapkan dengan pilihan, ia akhirnya memutuskan untuk tetap bersama kelompok Rick, meninggalkan ikatan lama yang selama ini menahannya. Sayangnya, perjalanan Merle berakhir tragis. Dalam upayanya untuk menebus kesalahan dan melindungi Daryl, Merle melawan pasukan gubernur sendirian dan akhirnya tewas. Daryl menemukan kakaknya yang telah berubah menjadi Walker. Momen itu menjadi titik balik bagi Daryl. Ia kehilangan satu-satunya keluarga biologis yang tersisa. Tetapi pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ia masih memiliki keluarga yang lain dalam kelompok Rick. Perjalanan Daryl bersama Merle mengajarkannya banyak hal. Dari seorang pria yang hanya mengikuti jejak kakaknya tanpa tujuan jelas, ia akhirnya menemukan tempatnya sendiri di dunia. Ia tak lagi hanya menjadi bayang-bayang Merle, tetapi seseorang pemimpin, pelindung, dan sosok yang lebih baik dari apa yang pernah ia bayangkan. Hubungan Daryl Dixon dan Carol Pelletier adalah salah satu ikatan paling mendalam dan kompleks di The Walking Dead. Mereka bukan sekedar sahabat, tetapi juga seperti keluarga. Dua orang yang telah melalui begitu banyak penderitaan dan tetap bertahan satu sama lain di dunia yang kejam. Ketika pertama kali bertemu di kelompok Rick Grimes, Daryl dan Carol hanyalah dua orang asing yang kebetulan bertahan hidup bersama. Carol saat itu adalah seorang wanita lemah yang hidup dalam bayang-bayang suaminya yang kasar, Ed Pelletier. Sementara Daryl adalah pria penyendiri yang lebih banyak berinteraksi dengan kakaknya, Merle. Namun segalanya mulai berubah setelah kematian Ed. Tanpa suami yang menindasnya, Carol mulai menemukan kekuatannya sendiri. Sementara Daryl yang biasanya tak peduli dengan orang lain, mulai menunjukkan sisi lembutnya ketika Carol kehilangan putrinya, Sophia. Selama pencarian Sophia, Carol melihat sisi Daryl yang berbeda. Ia bukan hanya seorang pemburu dan petarung, tetapi juga seseorang yang memiliki kepedulian mendalam, meskipun sering menutupinya dengan sikap kasar. Saat Sophia ditemukan telah menjadi Walker, Daryl adalah salah satu orang yang tetap berada di sisi Carol, membantunya melewati kesedihan yang mendalam. Sejak saat itu hubungan mereka semakin erat. Sepanjang perjalanan mereka bersama, Carol dan Daryl selalu melindungi satu sama lain. Mereka mengalami banyak kehilangan dan penderitaan, tetapi selalu bersatu kembali. Salah satu momen paling emosional adalah ketika Carol harus diusir dari kelompok oleh Rick setelah membunuh dua orang yang terinfeksi demi mencegah penyebaran penyakit. Daryl, meski setia pada kelompok, tetap memiliki tempat khusus untuk Carol. Ketika mereka bertemu kembali di The Group, Daryl tidak pernah menyalahkannya, melainkan tetap melihat Carol sebagai seseorang yang ia percayai. Carol adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami Daryl. Ia tidak menuntutnya untuk berubah,
tidak memaksa Daryl untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Ia menerima Daryl apa adanya dengan semua luka, amarah, dan kesepiannya. Sebaliknya, Daryl juga melihat Carol sebagai seseorang yang lebih dari sekedar survivor biasa. Ia tahu betapa kuatnya Carol, betapa banyak beban yang ia tanggung dan selalu ada untuk mendukungnya tanpa menghakimi. Hubungan mereka mungkin bukan hubungan romantis, tetapi lebih dalam dari sekedar cinta biasa. Mereka adalah dua jiwa yang terluka, yang menemukan tempat aman satu sama lain di dunia yang penuh kehancuran. Hingga akhir, Carol tetap menjadi salah satu orang terpenting dalam hidup Daryl. Seseorang yang biasa ia percayai tanpa ragu. Seseorang yang selalu menjadi rumah baginya. Hubungan Daryl Dixon dan Beth Green di The Walking Dead adalah salah satu dinamika yang paling emosional dan berkesan. Meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, Daryl adalah pria kasar dan penuh luka masa lalu. Sementara Beth adalah gadis polos yang mencoba melihat harapan dalam dunia yang hancur. Keadaan memaksa mereka untuk saling bergantung dan menciptakan ikatan yang unik. Setelah penyerangan gubernur ke penjara, kelompok Rick tercerai-berai. Daryl dan Beth terpisah dari yang lain dan terpaksa bertahan hidup hanya berdua. Awalnya hubungan mereka terasa canggung. Daryl yang selalu tertutup dan kasar tampak enggan untuk berbicara atau berbagi perasaan. Sementara Beth, meskipun masih muda, berusaha untuk tetap optimis dan percaya bahwa mereka bisa menemukan kelompok mereka kembali. Namun seiring waktu mereka mulai saling memahami. Beth yang awalnya terlihat rapuh menunjukkan ketangguhan yang menginspirasi Daryl. Sebaliknya, Beth juga mampu melihat sisi lembut dalam diri Daryl, sisi yang selama ini ia sembunyikan dari orang lain. Dalam perjalanan mereka, Beth sering mendorong Daryl untuk tidak kehilangan harapan, bahkan di saat dunia terasa tidak menyisakan harapan. Salah satu momen paling penting adalah ketika Beth mengajak Daryl minum moonshine di sebuah kabin, di mana untuk pertama kalinya Daryl benar-benar terbuka tentang perasaan bersalah dan kemarahannya terhadap dunia. Beth mendengarkan sepenuh hati. Daryl menangis di depannya, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan di depan siapapun. Bagi Daryl, Beth adalah secercah harapan. Ia mengingatkannya bahwa meskipun dunia telah berubah menjadi tempat yang mengerikan, masih ada kebaikan dan alasan untuk bertahan. Namun seperti banyak hal dalam hidup Daryl, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Beth tiba-tiba diculik oleh sekelompok orang dari Grady Memorial Hospital, Daryl mencoba mencari cara untuk menemukannya. Ketika mereka akhirnya bersatu kembali dalam upaya penyelamatan, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Dalam momen tragis, Beth dibunuh secara tiba-tiba oleh Dawn Larner, pemimpin rumah sakit. Daryl yang selama ini selalu kuat, benar-benar hancur. Ia sendiri yang menghabisi Dawn sebagai bentuk balas dendam. Tetapi itu tidak bisa mengembalikan Beth. Saat ia menggendong tubuh Beth yang tak bernyawa keluar dari rumah sakit, seluruh dunia terasa runtuh baginya. Setelah Rick Graham menghilang dalam ledakan di jembatan, semua orang di kelompoknya harus beradaptasi dengan kehilangan sosok pemimpin mereka. Daryl yang selama ini dikenal sebagai penyendiri, memilih untuk menarik diri dan hidup di hutan, berusaha mencari jejak Rick dengan harapan bahwa ia masih hidup. Namun meskipun ia menjauh dari komunitas, ikatan Daryl dengan keluarga Grime tidak pernah pudar, terutama dengan Judith dan RG, anak-anak Rick. Judith yang tumbuh menjadi gadis pemberani seperti ayah dan ibunya Mason, menganggap Daryl sebagai salah satu orang paling penting dalam hidupnya. Meskipun Daryl bukan ayah kandungnya, ia mengambil peran sebagai sosok pelindung dan mentor bagi Judith. Ia mengajarinya cara bertahan hidup, menggunakan senjata dan menghadapi dunia yang penuh bahaya. Daryl melihat banyak kemiripan antara Judith dan Rick. Keberanian, kepemimpinan alami, dan semangat untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Saat Mason pergi untuk mencari Rick, tanggung jawab atas Judith dan RG semakin besar. Daryl tidak pernah mencoba menggantikan peran orang tua mereka, tetapi ia selalu ada untuk memastikan bahwa mereka aman dan mendapatkan kasih sayang yang mereka butuhkan. Ia memperlakukan RG dengan lembut, memberinya perlindungan seperti seorang paman yang penyayang. Sementara dengan Judith, ia lebih seperti mentor dan sahabat. Pertemuan Daryl dengan Leah terjadi ketika ia mengisolasi diri di hutan, mencari jejak Rick Grime yang hilang selama bertahun-tahun.
Daryl hidup dalam kesepian, hanya ditemani anjing setia yang kemudian ia beri nama Dog, anjing milik Leah. Di tengah keputusasaan dan keterasingan, Daryl bertemu dengan Leah, seorang wanita tangguh yang juga memilih hidup menyendiri setelah kehilangan anak angkatnya. Pada awalnya, hubungan mereka dipenuhi dengan ketegangan, tetapi seiring waktu, mereka mulai membangun kepercayaan. Leah adalah seseorang seperti Daryl, memiliki luka emosional mendalam. Kesamaan mereka dalam kesepian dan kehilangan membuat keduanya semakin dekat, hingga akhirnya mereka jatuh cinta. Namun hubungan ini tidak bertahan lama. Ketika Daryl dihadapkan pada pilihan antara tetap bersama Leah atau kembali ke komunitasnya, ia memilih untuk kembali ke kelompoknya. Dan saat ia kembali ke kabin mereka, Leah telah menghilang. Bertahun-tahun kemudian, Daryl menemukan bahwa Leah yang telah bergabung dengan kelompok Reapers, kelompok mantan tentara bayaran brutal yang dipimpin oleh Pop. Leah bukan lagi wanita yang ia cintai. Ia telah menjadi seorang pejuang yang fanatik, setia pada kelompoknya, bahkan ketika mereka membunuh tanpa ampun. Situasi semakin rumit ketika Daryl terpaksa menyusup ke dalam kelompok Reapers dan berpura-pura setia kepada mereka demi melindungi Maggie dan kelompoknya. Ketika Leah akhirnya mengetahui kebenarannya, ia merasa dihianati. Dalam pertarungan sengit, Leah berusaha membalas dendam atas kematian teman-temannya. Pada akhirnya, Daryl dipaksa untuk membuat keputusan sulit. Ia harus membunuh Leah demi menyelamatkan Maggie. Dalam konfrontasi terakhir mereka, Daryl menembak Leah tepat di kepalanya. Tidak ada kata-kata perpisahan, tidak ada air mata, hanya keheningan setelah satu tembakan yang mengakhiri hubungan mereka selamanya. Leah adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah melihat sisi lembut Daryl. Tetapi pada akhirnya, mereka berdiri di sisi yang berlawanan, dalam perang yang tidak bisa dihindari. Seperti kisah-kisah cintanya yang lain, hubungan Daryl dengan Leah berakhir dengan cara yang tragis. Bukan karena kurangnya perasaan, tetapi karena dunia yang mereka tinggali tidak pernah memberi mereka kesempatan untuk bahagia. Setelah pertempuran panjang melawan Pamela Milton dan sistem korup Commonwealth, Daryl Dixon akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah benar-benar damai. Namun kemenangan ini bukan hanya tentang menggulingkan penguasa tirani. Ini juga tentang mempertahankan keluarga yang tersisa dan membangun masa depan yang lebih baik bagi mereka yang ia cintai. Bagi Daryl, perjalanan belum selesai. Meskipun ia telah menemukan tempat di antara orang-orang yang ia anggap keluarga, ada sesuatu di dalam dirinya yang terus memanggilnya, keinginan untuk mencari jawaban, untuk melihat apakah ada lebih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Tetapi sebelum ia pergi, ia memastikan bahwa Judith dan RG, anak-anak Rick Grimes, tetap aman. Dalam momen perpisahan yang emosional, Daryl berjanji kepada Judith bahwa ia akan kembali. Judith dengan mata penuh keyakinan seperti ayahnya, mengingatkan Daryl bahwa keluarga selalu bersatu kembali. Ia juga memberitahunya, "Kau juga berhak mendapatkan akhir yang bahagia." Kata-kata itu membekas di hati Daryl. Sebuah harapan bahwa mungkin suatu hari nanti, ia juga bisa menemukan kedamaian yang selama ini selalu luput darinya. Daryl akhirnya mengayuh motornya dan pergi, melanjutkan perjalanan mencoba mencari tahu keberadaan Rick dan Mason yang telah lama menghilang. Tapi satu hal yang tertanam di hatinya, dimanapun ia berada, keluarganya tetap menunggunya, dan suatu hari ia akan kembali ke rumah yang sebenarnya. Daryl terbangun di pantai, tubuhnya penuh luka dan dalam kondisi lemah. Ia tidak memiliki kenangan yang jelas tentang bagaimana ia sampai di sana, tetapi segera menyadari dunia di luar Amerika tidak kalah brutalnya. Prancis telah menjadi negeri yang hancur oleh wabah dengan varian Walker yang lebih agresif dan lebih cepat daripada yang pernah ia temui sebelumnya. Di Prancis, ia juga menemukan makam kakeknya, William Dixon, yang merupakan prajurit tentara Amerika Perang Dunia Kedua.
Hal ini juga menjelaskan mengapa Daryl begitu kuat dan memiliki insting bertahan hidup yang tinggi. Saat mencoba bertahan di lingkungan asing ini, Daryl bertemu dengan Isabel, seorang wanita misterius yang merupakan bagian dari kelompok keagamaan, yang percaya bahwa seorang anak bernama Lauren adalah kunci bagi masa depan manusia. Isabel adalah sosok yang kuat, penuh keyakinan dan memiliki masa lalu yang penuh rahasia. Ia melihat Daryl sebagai seseorang yang bisa melindungi mereka dalam perjalanan berbahaya yang harus mereka tempuh. Lauren seorang anak yang cerdas dan penuh harapan. Tumbuh dalam lingkungan yang dijaga ketat oleh kelompok Isabel. Sejak lahir, ia dianggap sebagai harapan baru bagi umat manusia, sebuah kepercayaan yang membuatnya selalu diawasi. Namun dengan ancaman dari kelompok musuh yang ingin memburu mereka, Lauren membutuhkan pelindung yang bisa membawanya ke tempat yang lebih aman. Meskipun pada awalnya Daryl enggan terlibat, hatinya perlahan melembut melihat bagaimana Lauren mengingatkannya pada Judith dan RJ. Ia melihat anak itu sebagai simbol masa depan, sesuatu yang ia anggap layak diperjuangkan. Ia juga mulai membentuk hubungan yang lebih dalam dengan Isabel, bukan hanya sebagai sekutu, tetapi sebagai seseorang yang memahami penderitaannya dan melihat kebaikan di dalam dirinya. Daryl harus memutuskan apakah ia akan kembali ke Amerika atau tetap bertarung di negeri asing ini demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saat Daryl menghilang tanpa jejak, Carol tidak bisa tinggal diam. Daryl adalah bagian dari keluarganya, orang yang selalu ada untuknya, seseorang yang tidak akan ia biarkan pergi begitu saja. Ketika kabar samar-samar tentang Daryl sampai ke telinganya, Carol segera berusaha mencari tahu kebenarannya. Ia mengikuti setiap petunjuk, mencoba memahami kemana sahabatnya. Namun asmara tidak pernah menjadi bagian dari hidup Daryl. Ketika mereka hampir mencapai tujuan, musuh datang untuk menghancurkan segalanya. Dalam pertempuran sengit, Isabel gugur. Meski Daryl berusaha menyelamatkannya, ia hanya bisa melihat Isabel terluka parah, mengembuskan napas terakhirnya di pelukannya. Kehilangan ini menghantam Daryl dengan keras sekali lagi. Seseorang yang ia pedulikan harus pergi darinya. Saat Carol akhirnya menemukan jejak Daryl dan berusaha membawanya kembali, ia melihat bahwa Daryl telah berubah. Luka yang ditinggalkan oleh Isabel masih segar, dan tanggung jawabnya terhadap Lauren menjadi beban yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Daryl tidak bisa kembali, tidak saat masih ada seseorang yang bergantung padanya. Pesawat as yang masih utuh, namun dengan kapasitas terbatas yang hanya bisa menampung 3 orang, satu di antara mereka harus rela tertinggal. Keputusan sulit pun diambil. Daryl yang akan tetap berada di Prancis. Namun yang tak terduga, Carol memilih untuk tetap bersamanya, memastikan As dan Lauren dapat pergi dengan selamat. Kini, di tanah asing yang penuh bahaya, Daryl dan Carol tidak menyerah. Dengan bantuan sekutu-sekutu baru mereka, keduanya mulai menyusun rencana untuk pulang. Namun, ketika langkah pertama perjalanan mereka dimulai, satu hal menjadi jelas. Tujuan akhir mereka bukanlah seperti yang dibayangkan siapapun. Sebuah petualangan baru telah dimulai. Daryl dan Carol akan melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah negara baru, yaitu Inggris. Setelah mempertaruhkan nyawa mereka melalui terowongan yang gelap dan penuh ancaman.